Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Nelani Fadila. Saya dari 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topologi jaringan. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep topologi jaringan. Konsep topologi jaringan ini adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan biasanya menggunakan kabel ataupun nirkabel. Selanjutnya, pengertian dari topologi. Secara sederhana, topologi jaringan adalah peta atau susunan fisik dan logis dari node atau perangkat dan koneksi dalam internet, yaitu data yang mengalir dalam satu perangkat ke perangkat lainnya. Dan ada berbagai jenis topologi jaringan seperti topologi bus, star, ring, linear, mesh, tree, dan hybrid. Masing-masing pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya ada fungsi topologi, ialah untuk mengatur dan menentukan bagaimana perangkat dalam jaringan terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, sehingga memudahkan konfigurasi, memelihara, dan troubleshooting. Topologi juga membantu meningkatkan kinerja jaringan dengan mengoptimalkan aliran data dan meminimalkan biaya instalasi dengan perencanaan yang sangat matang. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam topologi. Yang pertama ada topologi bus, yaitu memiliki model jaringan komputer di mana semua komputer terhubung pada satu kabel tunggal. Kelebihannya, instalasinya mudah dan murah, terutama untuk jaringan kecil, serta hemat kabel. Yang kekurangannya, rentannya terhadap gangguan pada kabel utama, penurunan kinerja jika terlalu banyak perangkat terhubung, sulitnya mendeteksi serta memperbaiki masalah pada jaringan. Selanjutnya ada topologi star, yaitu suatu model jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung pada satu titik pusat seperti hub atau switch. Kelebihannya, kemudahan instalasi dan perawatannya, identifikasi masalahnya yang mudah, serta fleksibilitas dalam penambahan perangkat baru. Kekurangannya, ketergantungan pada perangkat pusat, hub atau switch, biaya yang relatif tinggi, potensi bottleneck pada lalu lintas data. Selanjutnya ada topologi ring. Kelebihannya antara kemudahan dalam perancangan dan implementasinya, performanya stabil, kemudahan dalam pelacakan kesalahannya, serta hemat kabel dan biaya. Kekurangannya rentan terhadap gangguan, kinerja menurun dengan bertambahnya perangkat, sulit dikembangkan, biaya perawatan lebih tinggi untuk jaringan besar. Selanjutnya ada topologi linear. Dikenal juga sebagai topologi bus, memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan pada jaringan komputer. Kelebihannya antara kemudahan berkembang menggunakan kabel yang sedikit, tidak memerlukan kendali pusat, dan memiliki tata letak yang sederhana. Kekurangannya ialah kepadatan lalu lintas data yang tinggi, keamanan data yang kurang terjamin. Selanjutnya ada topologi mesh. Kelebihan topologi mesh ini adalah keandalannya tinggi. Jika satu jalur mengalami masalah, maka jaringan lain tetap beroperasi tanpa adanya kegangguan. Kecepatannya tinggi, fleksibilitas, dan skalabilitas. Keamanannya lebih baik. Kekurangannya, biaya yang sangat tinggi, kompleksitas instalasi, membutuhkan banyak ruang, tidak cocok untuk jaringan skala besar, dan terakhir perawatannya yang sangat sulit. Selanjutnya ada topologi tree. Kelebihan dari topologi ini mudah dikembangkan, struktur hierarkisnya mirip pohon, memudahkan pengelola dan memelihara jaringan. Cocok untuk jaringan skala besar karena karena kemampuan untuk diperluas dan menampung banyak perangkat. Jika satu segmen bermasalah, maka tidak mengganggu jaringan lain. Manajemen datanya lebih baik. Kekurangan dari topologi tree ini adalah biaya yang mahal, kerusakan pada kabel utama atau hub pusat dapat melumpuhkan semua jaringan. Pengelolaan dan troubleshooting bisa menjadi lebih rumit karena strukturnya yang banyak nodenya atau perangkatnya. Kinerjanya lambat, konfigurasi dan perawatannya yang sangat sulit. Selanjutnya ada topologi hybrid, yaitu memiliki kelebihan
fleksibel dan dapat disesuaikan. Skalabilitas, ketahanan yang lebih baik, fleksibilitas dalam desain jaringan. Kekurangannya yaitu biaya yang tinggi, pemasangan dan pengaturan topologi ini bisa menjadi rumit karena penggabungan beberapa topologi yang berbeda. Yaitu pengelolaan jaringan hybrid bisa lebih kompleks dan menantang dibandingkan dengan topologi yang lebih sederhana. Topologi hybrid ini memungkinkan memerlukan perangkat jaringan yang lebih canggih untuk mendukung berbagai topologi yang digabungkan. Sekian dari saya, bila saya ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.